Siak Hulu ini. Keluhan di sini antara lain banyak dalam Ketua Ikatan Keluarga Batak Riau Kecamatan Siak Hulu periode 2016 hingga 2020 R. Manihuruk bersama Caleg PDIP Dapil 5 Kampar Insinyur Anita Doriana Girsang melakukan klarifikasi pemberitaan adanya janji penyerahan mobil ambulan di tahun 2019 untuk masyarakat Nasrani di Kecamatan Siak Hulu dan Perhentian Raja. Dari keterangan tadi bahwa klarifikasi oleh Ibu Anita Girsang mengenai tentang IKBR, adanya ambulan. Pak Manihuruk waktu itu sebagai ketua IKBR di Siak Hulu. Sampai sejauh mana atas pengetahuan Pak Manihuruk tentang masalah ini? Coba diterangkan oleh Pak Manihuruk. Ya, terima kasih. Menindaklanjuti pemberitaan yang muncul di Independence yang pernah dikirimkan kepada saya beritanya menyangkut masalah ambulan yang katanya janji tinggal janji dua anggota DPR dari PDIP antara lain Insinyur Marsha Masyarakat SK dan Insinyur Anita Doriana Girsang. Sebenarnya awal daripada pembicaraan ambulan ini adalah pada waktu ada ulang tahun di GKPA Pasir Putih. Pada saat itu saya R. Manihuruk bersama rekan-rekan pengurus KBR, dan pada saat itu saya menjabat sebagai ketua KBR Siak Hulu periode 2016-2020. Mau masuk ke acara gereja itu disebut oleh panitia ulang tahun, tunggu dulu ketua, masih ada tamu yang baru datang, nanti lah boleh sekalian masuk. Akhirnya kami tunggu. Pada saat itu saya tidak tahu entah siapa yang tamu yang dibilang sekaligus masuk. Akhirnya saya dengan kawan-kawan pengurus KBR Siak Hulu menunggu di luar sekitar 15 menit. Memang datang tamu. Yang saya kenal adalah pertama turun Hoffman Haloho. Dan itu turun Anita Girsang. Dan itu kami salaman. Begitu salaman, yang ikutnya tulang ke acara ini dia. Kenapa tulang? Karena tulang bukan caleg. Masalahnya dari mana? Ya dari Kampar untuk Riau. Nah, tapi ya, belum ada waktunya masuk tulang. Setelah kami bicara seperti itu, datang panggilan dari panitia, pengurus di KBR dan Ibu Anita Girsang boleh masuk. Jadi kami masuk di gereja itu. Begitu masuk, yang di bangku depan dulu Ibu Anita. Saya di bangku belakangnya dengan almarhum Hoffman Haloho. Saya tanya, kenapa tulang? Dan tulang ini dibikin dari sini. Di sini agak payah suara. Kenapa payah? Banyak bacalek dari sini. Apalagi tulang di kota, tapi di sini ditunjuk. Dari sinilah nan tulangmu. Kan ketua IKBR Siak Hulu ya. Apa kira-kira keluhan di Siak Hulu ini? Keluhan di sini 3, antara lain banyak datang ibu-ibu mengeluh dan menangis ke rumah saya, mengatakan bahwa anaknya banyak mengisap narkoba. Tapi itu sudah selesai kami bikin. Sudah kami bikin sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Gunung Jabur. Kami biayai sendiri. Kami datangkan tim dari Polda Riau, dari narkoba. Kami datangkan dari BNN Provinsi, dari Jalan Pepaya. Konsumsi kami siapkan 450 porsi, tapi yang datang 421. Itu sudah selesai tulang. Tapi ada yang paling parah lagi sekarang ini. Apa kira-kira lain? Di sini banyak orang-orang tua meminta dan memohon kepada kami sebagai pengurus KBR saat ini, kalau kami meninggal Manihuruk, jangan dikubur berdiri. Kok ngomong seperti itu tulang? Sekarang masih hidup orangnya Pasaribu, masih hidup orangnya Sinaga, masih hidup orangnya Siakan.
Akhirnya kami bikin kebijakan untuk mencari tanah wakaf. Dan sudah kami bikin ada beberapa kali rapat di kantor sekretariat TKBR Siak Hulu di Jalan Raya Pasir Putih. Tapi belum tuntas. Kendala berikutnya adalah masalah ambulan. Memang ada ambulan di KBR Riau, tapi tinggal di kota. Kalau ada kebutuhan kami di sini dipakai di kota, kami nggak bisa pakai ambulan di KBR itu. Akhirnya saya dengan Pak Tinjak robot untuk membayar ke puskesmas yang bisa dipakai, seperti ambulan desa dan ambulan puskesmas. Sekali jalan setidaknya 350.000. Itulah kira-kira keluhan. Jadi tanah wakaf perlu ya, perlu tulang. Ambulan, ya seperti yang tadi ya. Iyalah, seperti itu bahasanya. Dan itu 4 hari sesudah itu atau 5 hari kami dipanggil ke rumahnya, disuruh datang melalui Pak Betran Girsang, ke rumah Pak Haloho. Tulang, kita disuruh Pak Haloho ke rumahnya. Ada apa? Katanya tulang ada bicara masalah ambulan. Iya, dan sekarang disuruh ke sana. Pergilah kami ke sana ke rumah Pak Haloho. Saya sebagai ketua KBR, sekretaris Pak Tinjam, Sinada, Pak Jacqueline, Pak Betran Girsang sebagai humas. Dan siapa lagi? Kalau tidak salah 6 orang kami pergi. Dari situ yang dibicarakan ya langsung masalah tanah wakaf dan ambulan. Tanah wakaf nanti mungkin itu bisa saya siapkan. Saya pun tergugah ke perasaan saya kalau masalah tanah wakaf. Ada tanah saya di sana 3 hektar, tapi nggak perlu dekat dengan Pasir Putih, kan agak jauh sih. Nggak apa tulang ya, penting ada. Itu kami bilang. Akhirnya diteleponnya Pak Haji mana tidak tahu. Untuk mencari tanah itu di mana letaknya, suratnya pun tulang nggak tahu entah di mana disimpannya. Jawaban Pak Haji pada saat itu yang ditelepon Pak Haloho, carilah suratnya itu, kalau dapat itu surat itu, bisa kita lihat di mana letak tanah itu. Nah, saya pembicaraan sampai di situ. Berikut bicara masalah ambulan. Ambulan yang kamu bilang kemarin itu lah ya, 2-3 hari saya siapkan. Betul itu lah, kami berkurang. Serius itu lah, serius. Kami siapkan 3-4 hari lagi. Betul 4 hari lagi disiapkan ambulan itu. Disiapkan. Jadi gimana caranya ini? Sementara itu udah masa kampanye, nanti ada kampanye di Pasir Putih. Di situ nanti sudah datang si Marsyaman Saragi. Datang ke Marsyaman Saragi nanti. Ketika itu waktu itu ada pernah bacalek pada tahun 2019 sesuai dengan isi pemberitaan yang ada di media. Bagaimana tanggapan itu tentang adanya di situ ditudingnya pembohongan, ya, bahwa di situ dikatakan juga pemberian adanya kunci. Nah, coba itu terangkan dulu seperti apa waktu pada tahun 2019 ketika ada pertemuan di Jambon. Terima kasih. Pada saat saya mencaleg di tahun 2019, pada saat itu kami mencaleg untuk DPRD Provinsi dari Dapil Kabupaten Kampar. Memang pada saat masa kampanye kami ada menyediakan 1 unit ambulans bergambar saya dan salah seorang caleg yang lain dari Partai PDI Perjuangan. Nah, saya sedikit mau menceritakan kepada Dito bagaimana timbulnya ambulan ini. Pada saat itu datang satu organisasi Batak yang ada di Siak Hulu, namanya IKBR, berbicara dengan suami saya almarhum Bapak Hokman Haruko, dan pada saat itu Ketua IKBR Bapak Mani Huruf bertemu dengan suami saya di rumah kami. Pada saat itu menceritakan bahwa keadaan di Siak Hulu, karena saya pada saat itu mencaleg, jadi wajar. Dan pada saat itu Pak Mani Huruf itu juga termasuk keluarga kita juga. Nah, jadi mereka menceritakan kepada suami saya bertukar-tukar pikiran. Sebagai organisasi yang ada di Siak Hulu dan juga sebagai teman dan keluarga, beliau melihat dan mengetahui bahwa kami akan mencaleg. Dia datang ke rumah, sudah janjian itu tentunya dengan suami saya. Sebelumnya mereka bertemu dalam satu acara di gereja di daerah Siak Hulu, gereja GKP, ada acara pesta gereja, di situ bertemu. Kemudian mereka berlanjut pembicaraan mereka sehingga ada pertemuan di rumah kami. Pada saat itu bincang-bincang ini baik ya, artinya menceritakan tentang keadaan di Siak Hulu. Dan pada saat itu Bapak Mani Huruf selaku Ketua IKPR menyampaikan kepada almarhum
almarhum suami saya bahwa salah satu yang diperlukan masyarakat Siak Hulu kalau bisa adalah 1 unit ambulan. Sebenarnya IKBR sendiri punya ambulan, tapi dipakai di kota, di provinsi. Untuk daerah Siak Hulu, mereka butuh kalau levelnya perlu, kalau bisa Amang. Pada saat itu Pak Maniru menyampaikan kalau boleh pada saat kampanye lah, nah ini adalah ambulan yang bisa dipakai pada saat kampanye. Dan itu fasilitas saya pada saat kampanye. Nah, sebagai seorang caleg adalah itu biasa. Kita menyediakan fasilitas untuk menarik simpati masyarakat itu hal yang biasa. Singkat cerita, diresponi dengan baik oleh Pak Haloho dan beliau menyiapkan, secara singkat saya ceritakan 1 unit ambulan itu dan dipakai selama saya kampanye. Karena itu adalah alat kampanye saya. Dan ambulan itu dibeli dari uang pribadi. Dana dari Hokman Haloho keluarga dan salah seorang caleg yang lain. Tidak ada dana dari pemerintah. Berarti apa yang isi di berita itu bahwa ada dikatakan dari APBN itu berarti tidak benar adanya. Tidak itu tanggapan oleh daripada itu bukan tidak benar, salah. Dan itu fitnah. Sekarang saya tanya lagi ke Bapak, apa ada seorang bacalek diberikan dana oleh pemerintah? Kalau ada, boleh juga saya minta ke pemerintah. Ya, benar. Jadi berarti itu semuanya pemberitaan itu bahwa tidak benar adanya mengenai tentang anggaran APBN, juga mengenai tentang penyerahan kunci simbolis yang dimaksud sesuai dengan berita. Tanggapan itu seperti apa? Itu juga tidak ada. Itu tidak ada. Tidak ada. Saya juga agak sedikit bertanya kepada wartawan yang menuliskan berita ini. Terlalu banyak dia menghayal, menurut saya. Menambah-nambah cerita. Tidak ada penyerahan kunci, Pak. Secara simbolis. Oh, berarti itu hanya penggandaan berita bahwa tidak benar adanya ada sebuah memberikan kunci simbolis. Tidak ada. Dilakukan dicampur. Dicampur pulungan tidak ada. Berarti yang adanya ambulan ini muncul adalah ide daripada KBR, Betul. bukan tokoh masyarakat Siak Hulu. Tidak ada masyarakat Siak Hulu. Bahkan saya pada saat itu pun tidak kenal yang mana tokoh masyarakat Siak Hulu. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi benar ya. Pembenaran. Itu kebetulan sekarang ini mau menjadi bacalek. Nah, coba itu apa sih yang menjadi yang bisa nanti didengar oleh kalangan masyarakat? Coba itu uraikan dulu kira-kira apa kedepannya mengenai hal ini. Baik. Saya memang kembali memutuskan untuk maju dari Kampar. Saya khususkan di Dapil 5 karena saya merasa masih ada tugas saya yang belum, bukan tugas sebenarnya ya, beban moral lebih tepatnya kepada masyarakat Siak Hulu, khususnya daerah Siak Hulu Perhentian Raja. Harapan ke depan tentunya yang pertama, saya didukung oleh masyarakat Siak Hulu dalam pencalekan saya hari ini untuk DPRD tingkat 2 Kabupaten Kampar dan kelima, supaya masyarakat Siak Hulu memberikan kepercayaan kepada saya dan memilih saya sebagai salah seorang anggota dewan yang mewakili masyarakat Siak Hulu. Dan saya mempunyai satu keinginan dalam hati saya. 5 tahun yang lalu sebenarnya saya sudah mendengar apa yang menjadi kerinduan daripada masyarakat Siak Hulu. Ada beberapa hal yang disampaikan kepada kami pada saat itu, dan itu masih sedikit menggelitik di hati saya. Karena apa? Saya masih ingin berjuang ke depan untuk beberapa poin itu, termasuk yang disampaikan oleh Ketua KBR Bapak Maniru, kerinduan mereka kalau boleh adalah 1 ambulan. Dan kalau Tuhan mengizinkan saya duduk sebagai anggota dewan, tentunya dengan dukungan masyarakat Siak Hulu, kami akan menuju. 5 tahun yang lalu, apa yang Jadi maksudnya berarti itu tetap juga akan melakukan statement ketika nanti duduk di tahun 2024 bahwa yang apa yang amanah almarhum dulu, almarhum Pak Haloho masih bisa akan direalisasikan. Itulah sebagai tanda cinta kasih itu seperti itu. Betul. Dan itu memang niatnya dari kami pada saat itu melihat di Siak Hulu, dan itu akan saya lanjutkan.
tapi dengan satu persyaratan. Apa dong persyaratannya? Berarti pesertanya itu nanti ketika nanti duduk, Iya. nah, supaya jangan terjadi nanti salah tanggap bagi masyarakat. Kalau nanti itu duduk, itu statementnya itu berarti harus diberikan Iya. kepada masyarakat tersebut. Supaya bisa duduk bagaimana? Ya, diusahakan kayak itu. Tergantung nanti orang itulah itu kan. Ya. Ya hari ini boleh juga saya minta dukungan daripada masyarakat Siak Hulu, ya kan? Nah itu dia. Jadi nanti berarti kalau sudah nanti kalau lolos di tahun 2024, berarti apa yang telah diberitakan disusukan daripada beritanya sekarang, berarti akan tetap juga itu melakukan statement, akan mau merealisasikan. Begitu. Terima kasih.